Donald Trump di awal mengatakan bahwa ya tujuan perangnya adalah penggulingan rezim, tapi ternyata kan tidak tercapai gitu ya. Tahu bagaimana Pentagon itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa penggulingan rezim di Iran tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Artinya sudah secara implisit sudah menyatakan ini tujuan perang kita udah nggak akan tercapai nih gitu kan. Tahu bagaimana Pentagon itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa penggulingan rezim di Iran tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Artinya sudah secara implisit sudah menyatakan ini tujuan perang kita udah nggak akan tercapai nih gitu kan. 4 minggu itu luar biasa nggak mungkin rasanya ya. Tribuners, konflik di Timur Tengah kembali memasuki fase paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran kini tidak hanya meningkat di tensi kawasan, namun juga bisa memicu kekhawatiran dunia akan meluasnya perang di level regional bahkan global. Situasi semakin memanas setelah wafatnya petinggi Iran dalam serangan tersebut yang memicu ancaman pembalasan besar dari Teheran. Lalu bagaimana kita bisa membaca konflik ini? Apakah masih mungkin bisa dikendalikan atau dunia bisa menyaksikan awal dari eskalasi perang yang lebih luas? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, ada pengamat Timur Tengah, ada Budina Sulaiman. Budina, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam Mbak Nila, terima kasih juga. Baik, Bu Dina langsung saja menyoal konflik yang saat ini sedang tensinya juga lumayan panas begitu ya. Apakah Bu Dina juga melihat bahwa ini memang kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja setelah melihat kondisi di Timur Tengah, terutama konflik antara Iran dan juga Israel Amerika Serikat, Bu Dina? Baik, ya sebenarnya akar dari konflik ini kan ada di Palestina sebenarnya ya. Kebijakan luar negeri Iran sejak 1979 itu adalah berusaha membela Palestina dengan cara memberikan bantuan senjata. Sehingga buat Israel, Iran ini dianggap sebagai ancaman. Nah, kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama ini itu adalah menyamakan ya ancaman terhadap Israel sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat. Sehingga sejak 1979 itu Amerika Serikat dan juga Israel itu memang selalu berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Iran, pemerintahan Republik Islam Iran ini. Dengan berbagai alasan ya, kadang-kadang dengan isu kebebasan perempuan, kadang-kadang dengan isu HAM, lalu yang sering dipakai juga isu nuklir, sehingga kita lihat bagaimana Trump akhir-akhir ini selalu mengancam bahwa Iran tidak boleh punya nuklir. Ya. Kalau sampai Iran punya nuklir, kami akan menyerang. Itu terus yang disampaikan oleh Trump. Padahal nuklirnya Iran itu kan sebenarnya diawasi ya oleh IAEA dan Iran adalah penandatangan NPT dan sama sekali tidak ada bukti Iran menggunakan senjata nuklir. Jadi alasan utamanya Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran sebenarnya adalah masalah Palestina ini ya. Sehingga kalau kita melihat situasi ini tereskalasi seperti ini dan kemudian ada potensi kesulitan ekonomi dialami oleh banyak pihak, ya saya pikir semua pihak perlu ingat lagi akarnya apa. Kita lihat bagaimana Palestina sejak 2023, sejak Oktober 2023 seolah-olah nggak ada yang membantu gitu kan. Genosida berlangsung bahkan sampai hari ini tidak ada yang membantu. Jadi ini seolah saya pikir situasi sulit ini jangan ditimpakan pada eh, periode yang sesingkat ini soal perang ini saja, tapi cek secara keseluruhan dan seharusnya negara-negara di dunia, terutama negara-negara Arab yang sekarang terlibat dalam peperangan ini kembali menata ulang kebijakan luar negerinya, jangan lagi tunduk kepada Amerika Serikat dan membantu Amerika untuk menyerang Iran, tapi justru malah membantu Iran untuk menekan Israel agar Palestina segera terbebas dari penderitaan yang selama ini dialaminya. Oke, artinya tidak hanya kita bisa melihat dari serangan yang kemarin tanggal 28 dilakukan ya Bu Nina ya, tapi ini juga sudah merupakan konflik lama sejak era bagaimana konflik yang terjadi juga di Palestina. Bagaimana kalau Bu Nina melihat langkah Donald Trump yang berkali-kali mengatakan bahwa Iran di bawah rezim Ali Khamenei begitu kan ini tidak tunduk pada Amerika Serikat, apakah dengan wafatnya Ali Khamenei ini misi dari Amerika Serikat artinya ingin membawa bahwa Iran juga harus tunduk pada Amerika, Bu.
Ya, kalau kita simak pidatonya Trump ya ketika Ya. mendeklarasikan perang, kan dia menyerukan kepada rakyat Iran untuk turun turun ke jalan dan mengambil alih pemerintahan. Jadi memang lagi-lagi terbukti bahwa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu penggulingan rezim. Mhm. Tapi yang terjadi justru dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, soliditas di dalam negeri justru semakin kuat gitu ya. Bahkan kita lihat berbagai pemberitaan yang muncul yang dari Iran ya itu kelihatan sekali orang-orang Iran, jutaan orang turun ke jalan menangis dan juga di saat yang sama juga meneriakkan pembalasan ya. Dan pernyataan bahwa mereka siap untuk mengorbankan jiwa raga demi melakukan pembalasan kepada Amerika dan Israel yang melakukan pembunuhan terhadap pemimpin mereka. Sehingga kalau dari sisi tujuan perang kan kita menilai eh, kemenangan dalam perang itu dari sisi tercapainya tujuan perang yang Mhm. disampaikan di awal gitu ya. Donald Trump di awal mengatakan bahwa ya tujuan perangnya adalah penggulingan rezim, tapi ternyata kan tidak tercapai gitu ya. Sama sekali skenarionya yang dia inginkan itu tidak terwujud. Kita melihat bahwa Iran masih tetap berdiri, tidak ada indikasi sedikit pun akan tumbang rezimnya gitu ya, karena strukturnya masih jalan. Dan memang ini terbukti Iran itu bukan negara yang bergantung pada satu figur. Jadi kalau ada satu tokoh gugur, Mhm. sebelumnya di bulan Juni kan itu komandan-komandan top itu juga gugur Ya. juga ya dibom oleh Israel. Tapi kan dengan cepat terjadi suksesi dan situasinya bisa segera dikendalikan. Ini pun kalau kita lihat bagaimana Ayatullah Khamenei itu kediamannya, rumahnya ya, rumahnya itu dibom di 8.30. Jam 11 itu Iran sudah melakukan serangan balasan. Nah, artinya kan cepat sekali ini ya. Jadi tidak apa ya, tidak runtuh tapi justru langsung bisa mengendalikan situasi. Dan mekanisme penggantian kepemimpinan itu juga sudah ada tercantum di Undang-Undang Dasarnya Iran dan itu juga dilakukan ya. Sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan dan semua masih bisa terkendali. Termasuk kalau kita melihat Bu Dina ini kan tadi serangan langsung dilakukan oleh Iran menyasar pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah negara termasuk juga negara-negara Teluk begitu kan. Meskipun saat ini sedang masa berkabung di Teheran sendiri, apakah kemudian serangan akan meredam atau justru ini menjadi momen untuk pembalasan yang dilakukan oleh Iran? Iya, justru malah saat ini negara atau pemerintah dan militer justru mendapatkan dukungan yang sangat kuat untuk melanjutkan serangan gitu ya. Mhm. Dari pihak Amerika Serikat kan sebenarnya juga sudah mengirimkan pesan juga ya lewat Italia ya meminta untuk gencatan senjata. Nah, malah dalam kondisi seperti ini jauh sekali kemungkinannya Iran mau untuk melakukan gencatan senjata karena dukungan rakyat sedemikian besar untuk betul-betul melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat. Yang kemungkinan yang muncul sekarang adalah bahwa negara-negara Teluk ini yang Ya. berkepentingan ya menekan Amerika untuk menyatakan kekalahan dan berhenti menyerang gitu ya. Karena buat negara Teluk ini banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan ya gara-gara mereka mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer yang ada di tanah mereka untuk menjadi basis serangan ke Iran. Mhm. Kalau secara dinamika geopolitiknya sendiri mengenai negara-negara Teluk ini, dominasi kecondongannya lebih ke arah kemana, Bu Dina? Di tengah satu sisi kan rudal-rudal Iran juga menyasar negara-negara Teluk di luar pangkalan Amerika Serikat, begitu ya, secara tidak sengaja. Kemudian negara-negara Teluk ini juga sempat mengecam adanya rudal-rudal Iran ini, namun juga di satu sisi dirugikan juga atas Amerika Serikat. Bagaimana Bu Dina melihatnya? Iya, akan sebenarnya sebelum terjadinya perang ini, Iran sudah berkali-kali mengingatkan ya Ya. kepada negara Teluk ini bahwa kalau mereka mengizinkan Amerika Serikat menggunakan tanah mereka untuk dijadikan basis serangan ke Iran, Iran akan melakukan pembalasan. Dan memang sejauh ini sebenarnya target serangan militernya Iran itu adalah target militer gitu ya. Ya. Memang kemarin itu ada berita bahwa apa itu minyak ya Mhm. di Arab Saudi ya kilang minyak di Arab Saudi juga ada serangan drone tapi itu sudah dibantah juga oleh IRGC ya yang menyatakan bahwa
pangkalan minyak atau kilang minyak dan gas itu sama sekali tidak akan diserang. Berarti ini ada pihak ketiga nih, entah siapa yang berusaha mengacau atau mengadu domba gitu ya. Dan yang kedua ada gedung-gedung yang seolah gedung sipil, Ya. misalnya hotel gitu ya. Ternyata ya ini juga pernyataan dari pihak Iran ya, itu hotelnya memang berisi tentara-tentara Amerika. Jadi tentara Amerikanya itu karena ada serangan ini mau dievakuasi Hmm. oleh Amerika Serikat, tapi kan harus menunggu dulu ya, nggak bisa langsung diterbangkan. Mereka menunggu di hotel-hotel tersebut. Nah, itu yang kemudian di rudal ya oleh Amerika dan ini kemudian juga sudah diakui ya oleh media Amerika sendiri. Artinya yaitu target militer juga. Yang salah adalah Amerika mengapa tentaranya berlindung seolah-olah menjadikan eh, sipil sebagai tameng gitu ya. Mereka Hmm. seharusnya nggak berada di wilayah sipil ketika dalam perang seperti ini. Harusnya berada di pangkalan militer gitu ya. Oke, artinya memang ada pihak lain juga dalam tanda kutip ya, Bu Dinan ya, yang mencoba kemudian untuk memperkeruh kondisi yang artinya harusnya Amerika dan Iran secara militer saja yang berperang, tapi justru berdampak ke wilayah-wilayah sipil yang ternyata juga ditempati oleh sejumlah tentara Amerika Serikat. Ini alarm yang mungkin bisa dibaca oleh publik, Bu Dina, melihat bagaimana kemudian konflik ini nantinya tidak hanya seputar konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan juga Iran, tapi ini juga bisa berpotensi menuju eskalasi konflik yang lebih besar. Tanda atau alarmnya seperti apa saja, Bu? Ya, kalau buat kita ya orang luar, maksudnya jauh pula dari kawasan, tentu yang menjadi concern utama kita pasti masalah ekonomi ya. Ya, Kita lihat bagaimana negara-negara Teluk ini yang dibangun, yang ekonominya itu kan dibangun atas dasar persepsi keamanan gitu ya. Mereka selama puluhan tahun itu berusaha membangun brand bahwa mereka ini adalah negara-negara yang aman untuk investasi, aman untuk turis. Sekarang sudah runtuh semua ini citra amannya. Dan Qatar juga berita terbaru mengatakan sampai terpaksa menghentikan produksi gasnya dan ya, akibatnya harga gas di Eropa naik 50%. Akhirnya artinya kena semua sebenarnya ya dampaknya. Dan juga kita lihat bagaimana Indonesia sebagai negara net importer minyak itu juga akan berpotensi juga akan mengalami harga minyak yang naik. Kalau harga minyak naik di negara kita ya semuanya naik kan berarti ya. Harga betul, pangan naik, segalanya naik lah, inflasi, tekanan pada APBN. eh ya situasinya akan berat buat semuanya. Tapi justru ini menjadi ujian buat kita semuanya. Kita akan diam saja gitu ya, atau kita melakukan tekanan yang memang berdampak supaya ini agresor ini pihak yang melakukan agresi itu betul-betul berhenti gitu ya, baik terhadap Iran juga terhadap negara-negara lain. Kita tahu Israel itu kan juga menyerang Lebanon. betul, Israel itu juga ya di Palestina masih terus berlanjut ini bukan saja di Gaza tapi di tepi barat itu juga tentara-tentara Israel itu masih terus melakukan pembunuhan, pengusiran, perampasan rumah-rumah kepada orang Palestina. Ya ini memang momen yang harusnya ini ya diperhatikan oleh komunitas internasional. Kalau hanya masih sebatas prihatin, concern, terus retorika saja, tapi tidak melakukan langkah-langkah yang berdampak, ya semuanya yang akan kena. Hmm, hmm. Adakah pihak ataupun negara dalam kondisi saat ini, Bu Dina, yang kemudian punya peran yang besar untuk bisa meredam, termasuk juga merubah perilaku yang saat ini dilakukan oleh Donald Trump, Netanyahu, agar kemudian konflik ini tidak menuju eskalasi yang lebih besar? Saya pikir ya selain negara-negara Teluk juga sudah dikabarkan ya meminta agar Donald Trump segera menyelesaikan perang ini, cari solusi diplomatik supaya nggak berkepanjangan, supaya Mhm. ekonomi mereka yang sulit saat ini nggak semakin berdarah-darah. Tapi juga sebenarnya eh, ada peluang, ada kemungkinan bahwa Trump ini akan mengalami tekanan hebat dari dalam negeri sendiri. Hmm. Ya, kita tahu bagaimana Pentagon itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa penggulingan rezim di Iran tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Artinya sudah secara implisit sudah menyatakan ini tujuan perang kita udah nggak akan tercapai nih gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat polling yang terbaru
salah satu polling yang dilakukan di Amerika, ternyata hanya 18% loh yang mendukung serangan Amerika Serikat ke Iran. Kita bayangkan sekarang Trump berarti dia punya pertaruhan yang sangat besar di dalam negeri, posisinya sangat terancam ketika dukungan dari rakyatnya sendiri itu sedemikian rendah, dan bahkan Pentagon juga sudah memberikan sinyal tidak lagi mendukung perang ini karena perang ini kan tidak di atas izin Kongres ya. Ya. Ini kan betul-betul kemauannya Donald Trump sendiri. Dan Kongres saya pikir juga akan melakukan tekanan juga kepada Trump untuk segera menghentikan karena memang dari cost kan besar sekali ya. Jadi perang ini buat Amerika itu merugikan karena dari sisi biaya. Bayangkan untuk satu rudal Iran aja, dan rudal Iran itu relatif murah ya. Dan Iran juga pakai drone. Hanya untuk mengintercept satu aja itu butuh interceptor yang harganya 15 juta dolar, bayangkan. Sementara Iran itu menghujani banyak titik ya. Sejauh ini tuh udah minimal 11 titik ya yang dihujani rudal dan drone oleh Amerika Serikat. Kebayang itu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi misalnya kayak Qatar. Qatar itu juga kelabakan karena interceptnya hampir habis. Nah, interceptnya ini kan buatan Amerika juga. Jadi memang banyak juga pengamat militer dari dalam negeri Amerika mengatakan Amerika nggak kuat kalau harus berlama-lama karena amunisinya terbatas gitu ya, amunisinya terbatas. Sementara pihak Iran, Iran itu sudah lama mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan. Doktrin militernya Iran itu kan defensif ya, bertahan. Jadi dia sudah siap dengan segala sesuatunya, dan kalau kita lihat eh, eh, drone itu mau murah mau mahal, rudal mau murah mau mahal, interceptnya tetap yang harga jutaan dolar itu, ya kan? Jadi ya memang kemungkinan Amerika Serikat akan berusaha mencari jalan keluar gitu ya. Tekanannya memang dari segala arah ini, tapi bagaimana jalan keluar yang menjaga wajahnya gitu loh ya. Hmm. Jadi tidak mempermalukan diri. Nah, saya sendiri belum terpikir skenario seperti apa karena tawaran gencatan senjata juga sudah ditolak ya sama Iran. Iran itu betul-betul mau lanjut sampai betul-betul mereka merasa bahwa ini sudah terbalaskan gitu ya Ya. kejahatannya Amerika ini. Mhm. Artinya kalau kemarin Amerika Serikat melalui Donald Trump sempat mengatakan akan menyerang selama 4 minggu ini, belum tentu juga itu bisa terlaksana dengan segala problem yang kemudian dialami Amerika Serikat, Bu Dina. Ya, 4 minggu itu luar biasa, nggak mungkin rasanya ya. Kalau Mhm. saya baca-baca dari analisis militer di dalam negeri Iran, dalam negeri Amerika Serikat sendiri, Qatar aja tuh cuma katanya interceptnya cuma bertahan 4 hari katanya. Padahal itu buatan Amerika, berarti kan menunggu suplai dari Amerika. Amerika sendiri juga sedang kerepotan juga menghadapi secara langsung ya rudal-rudalnya Iran ini. Belum lagi Israel, Israel kan juga diserang juga, dan Israel pun juga supply interceptnya dari Amerika Serikat. Ya. Ya, jadi dengan front perang sebanyak ini memang sulit buat Amerika Serikat kalau harus berpanjang-panjang perangnya. Mhm. Oke, terakhir dari saya, Bu Dina, kalau Iran kemudian confirm tidak ingin melanjutkan gencatan senjata bersama dengan Amerika Serikat juga rasanya tidak akan mampu untuk kemudian bertahan dalam perang selama 4 minggu berturut-turut begitu ya. Iran bisa saya sampaikan lebih mampu untuk menghadapi Amerika Serikat dan potensinya bahwa bahwa Iran ini akan dibantu juga dengan sekutunya juga apakah juga besar, Bu? Oh iya, iya, belum kita bahas tadi ya. Jadi Mhm. variabel kemenangannya Iran itu ada banyak sebenarnya, potensi Ya, kemenangan Iran yang tadi senjata kita sudah bicarakan, kemudian Selat Hormuz ya. Plus satu lagi, Iran itu punya sekutu yang memang sudah terbukti membantu ya. Misalnya Hizbullah Lebanon itu sudah mengirimkan rudalnya ke Israel, ya kan? Kemudian Ansarullah Yaman itu sudah menutup Laut Merah. ya. Nah, sekarang Selat Hormuz ditutup, Laut Merah ditutup, itu sudah buat jalur perdagangan internasional itu sudah bencana besar itu ya. Dan kemudian milisi di Irak itu juga sudah siap menyatakan akan membantu Iran. Milisi-milisi Irak ini kan terbentuk karena mereka ingin melawan Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat kan sejak 2003 itu menduduki Irak ya, dan melakukan berbagai kejahatan di sana. Nah, itu juga selama masa genosida ya 2023 sampai 2024 yang lalu itu, milisi Irak ini juga berkali-kali mengirimkan drone ke Israel. Jadi mereka
berarti kan punya kapabilitas ya untuk ikut membantu Iran. Oke, termasuk kalau misalnya kita berbicara sekutu jauh seperti Rusia, China, seperti itu bagaimana Bu Dina? Yang terbaru yang menarik itu pernyataan dari pemerintah Cina bahwa mereka mendukung upaya Iran untuk menjaga kedaulatannya. Nah, sekarang pertanyaannya dukungannya seperti apa? Ya. Itu tentu kita masih tunggu ya. Tapi kalau melihat perilaku China selama ini itu tidak frontal turun betul-betul ikut gitu. Tapi sangat mungkin dan sudah juga dilakukan adalah membantu menyuplai eh, ya amunisi yang dibutuhkan Iran ya, misalnya teknologi cyber ya, karena kan perang hari ini bukan sekedar rudal dan bom ya gitu, tapi juga teknologi yang bisa mengacak sinyal misalnya Ya. gitu ya, AI yang bisa mengalahkan atau membuat sistem militer yang dimiliki oleh Amerika ini kacau balau gitu ya, perang elektronik istilahnya. Saya pikir Cina punya eh, apa ya niat untuk membantu di sana dan memang sebelumnya juga sudah ada bantuan-bantuan dari sisi ini, dan Rusia juga sebenarnya kan juga punya irisan kepentingan juga dengan Mhm. Iran, tapi kita masih lihat nih Rusia apa yang dilakukan sejauh ini masih belum kelihatan ya. Tapi sudah ada berita-berita bahwa misalnya Iran membeli apa itu senjata tertentu gitu dari Rusia. Oke, kita akan melihat artinya nanti bagaimana kemudian konflik ini, apakah Amerika Serikat juga bisa redam dengan situasi permasalahan yang juga terjadi di dalam negerinya ya, Bu Dina ya, termasuk juga tadi Iran tidak akan berhenti sampai kemudian dendamnya juga bisa terbalaskan, terutama setelah kematian dari petinggi air Gizi Ali Ayatollah Khamenei. Terima kasih banyak Bu Dina, luar biasa sekali untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Semoga di lain waktu ada kesempatan kembali untuk berbincang. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, Bu Dina. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Bu Dina Sulaiman. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Sanila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.